Kita mulai aja untuk acara pertemuan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Bapak RW 001 Bapak Haji Tol Hasanuddin beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua LMK RW 001 Bapak Sigit Pujianto ST. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 010 Bapak Wiyadi. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 008, yang saya hormati Bapak Ketua RT 001 beserta jajarannya, Bapak-bapak hadirin hadirat, ibu-ibu kader yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana alhamdulillah berkat rahmat taufik serta hidayahnya pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan yang utama adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita alhamdulillah pada kesempatan ini kita diizinkan berada di Mandalawangi, DM Resort Mandalawangi, dalam rangka program kerja pengurus RW 001 beserta jajaran kepengurusan, dan juga silaturahmi antara pengurus RW 001, pengurus RT, dan juga pengurus PKK. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan insya Allah kita bisa membawa program yang pada malam hari ini kita kuatkan untuk kita realisasikan di lingkungan RW 001. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalih wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, materi pada malam hari ini yaitu insya Allah akan dipandu oleh Bapak LMK kita, yaitu Bapak Sigit Pujianto ST. Kepada Bapak Sigit, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruh stakeholder jajaran kepengurusan RW 001. Alhamdulillah malam hari ini bisa kumpul di tempat yang sangat sahdu, adem, dan
malam hari ini ada beberapa poin yang akan kita bicarakan terkait dengan kepengurusan RW 001 dalam rangka penguatan program pasca pemilihan atau peremajaan Ketua RW 001 yang sudah berjalan kurang lebih 5 bulan. Jadi malam hari ini kita bisa diskusi, kita bisa musyawarah program penguatan program kerja pengurus RW 001 beserta jajaran kepengurusan RW, RT, staf, LMK, FKDM, PKK, kader, Dawis, Katar, dan Kantipmas. Jadi malam hari ini tadi kita juga dapat informasi bahwa Pak Kantip karena berhalangan, yang beliau tadi sudah menunggu, tapi karena ada halangan istrinya sedang sakit, jadi beliau membatalkan. Juga ada beberapa rekan kita yang juga berhalangan. Alhamdulillah malam hari ini kita diwakilkan dari beberapa perwakilan, dari Ketua RW sendiri, dari wakil RW, dan ada staf, ada perwakilan RT, ada perwakilan PKK, kader, Dawis, ada perwakilan Karang Taruna, perwakilan LMK, FKDM, dan alhamdulillah lah semua hadir malam hari ini. Jadi ada beberapa program yang kita diskusikan, antara lain yaitu penguatan kelembagaan pengurus RW, staf, LMK, RT, FKDM, PKK, kader, Dawis, Katar, dan Kantipmas. Yang kedua, pengelolaan manajemen paguyuban 6 bulan. Yang ketiga, pembangunan wilayah yang nanti akan diuraikan oleh Pak RW sendiri. Lalu yang keempat, pemberdayaan masyarakat PKK dan Dawis, menyangkut perempuan, anak, pendidikan, kebersihan dan sarana, kepemudaan dan kerohanian. Yang kelima, Kantipmas. Yang keenam, kaderisasi Karang Taruna dan kesosialan. 7, pengelolaan sumber daya wilayah. Mungkin itu yang akan malam hari ini kita diskusikan. Ada beberapa poin yang skala prioritasnya akan kita bedah malam hari ini. Mungkin butuh 1 atau 2 jam ke depan. Ibu bapak semua yang hadirin malam hari ini, sebenarnya kita udah membuat rundown acara. Kita berangkat itu tadi jam 1 siang karena memang kondisi jalanan yang sangat-sangat macet, padat, jadinya sampai malam hari ini baru bisa kumpul. Harusnya tadi ada beberapa acara yang akan kita mainkan, tapi karena waktunya mepet ya sudah. Tapi alhamdulillah malam hari ini kita bisa kumpul di tempat ini untuk membedah beberapa program ke depan. Jadi poinnya pasca pemilihan peremajaan Ketua RW ini, bahwa Pak RW ini dulu itu kemarin kampanye itu kan punya visi, misi, dan program. Nah, setelah jalan 5 bulan ini adalah implementasi kita. 5 bulan yang lalu, karena baru kesampaian malam hari ini, kita bisa evaluasi 5 bulan yang lalu tuh. Jadi kita bisa lihat, kita bisa analisa, kita bisa petakan, kita bisa identifikasikan permasalahan 5 bulan yang lalu di masyarakat. Yaitu tadi poin-poin yang tadi diuraikan. Jadi malam hari ini apa yang akan kita nanti jalankan, implementasikan 5 tahun ke depan, itu adalah program kita semua. RT, RW, LMK, KDM, kader, PKK, Kantipmas, dan lainnya. Itu yang akan kita jalankan. Nah, dalam 5 bulan kemarin kita identifikasikan, itu ada beberapa masukan, ada beberapa usulan yang dari masyarakat, itu yang belum masuk dalam programnya Pak RW. Nah, makanya malam hari ini kita akan sampaikan itu, kita akan bedah. Dan ada juga program yang itu yang harus di skala prioritaskan. Contohnya itu adalah kaderisasi Katar dan paguyuban 6 bulan. Itu sangat-sangat kritikal.
Itu yang harus kita selesaikan. Karena yang lainnya sih alhamdulillah ya udah berjalan lah ya. Tinggal nanti kita kolaborasi dengan pengurus RT. Pengurus RT juga punya program. Nah maksudnya ini biar sinkron antara program kerjanya RT dengan program kerjanya kepengurusan RW biar sinkron. Jadi juga antara kepengurusan RW jangan juga kalau ada apa-apa ke RT atau RT juga kalau ada apa-apa ke RW atau jadi nggak nyambung nih. Nah malam hari ini kita kolaborasikan biar kita match antara RT, RW dan stakeholder lainnya. Mungkin beberapa poin yang akan kita diskusikan. Yang pertama itu adalah tentang penguatan kelembagaan. Nanti kita bisa uraikan apa namanya bahwa kepengurusan RW ini yang saya coba saya catat bahwa kepengurusan RW ini sudah dalam tracknya. Tinggal kita stakeholdernya itu bisa mengikutinya enggak? Terutama di kepengurusan kita bedah satu persatu. Terutama di kepengurusan RW. Ada beberapa di antara kita staf RW ini yang belum memahami tupoksi kerjanya gitu. Ada yang bidang sarana kebersihan dan itu juga masih stuck. Selama bulan ini kita evaluasi masih stuck. Belum ada perkembangan itu. Lalu juga tentang apa tadi? Apa sih susunan itunya? Staffnya apa aja itu? Nah, bidang keagamaan kita berharap salah satunya ada staf yang namanya Pak Rohili. Harusnya beliau hadir nih, tapi karena informasinya dia ini. Maksud saya itu juga bisa berkolaborasi, bisa berjalan itu tuh programnya. Lalu dengan staf-staf yang lain. Maksudnya jangan menunggu juga informasi atau apa arahan dari Pak Roh. Lakukan aja program inovasinya, idenya, apa yang bisa diprogramkan. Nanti bisa didiskusikan dengan Pak RW atau Pak RT atau Pak Wakil atau yang lainnya. Jadi biar match nih. Saya juga dari LMK juga selalu koordinasi dengan Pak RW. Bila ada kegiatan di kelurahan, kecamatan dan seterusnya kita saling koordinasi lah. Dengan juga teman-teman dari FKDM. Nah FKDM juga kolaborasinya dengan Pak RW, dengan Kantipmas itu bagaimana nih? Apa presentasinya? Karena kita banyak catatan tentang FKDM dan Kantipmas. Nah itu juga nanti kita jadi prioritas Kantipmas terkait dengan edaran atau himbauan yang udah Pak RW buat. Penangkapan maling dan lain sebagainya, pengontrak dan lain sebagainya. Tapi itu nggak fokus tuh, nggak berjalan juga itu. Nah kita mau besok itu udah mulai fokus dari staf-staf pengurus RW, FKDM, LMK. Nah ini karena juga biasanya ini kegiatan-kegiatan yang lain ditopang sama Karang Taruna. Karena Karang Taruna kita juga vakum. Jadi Karang Taruna kita ada sebenarnya, tapi dia lebih banyak di kelurahan, di kecamatan. Nah ini yang salah nih. Saya langsung plot aja, ini salah. Harusnya menurut saya juga dulu Karang Taruna. Kita warnakan, kita potensikan tuh di wilayah dulu, baru kita mewarnai di luar. Jangan kita diwarnai dari luar. Kita maunya mewarnai di luar, penguatannya di dalam. Ini jadi not nih catatan Mbak Seli, Mbak Jahro nih, ada Fikri yang baru juga. Nah maksudnya ini di dalam tuh kan udah tahu nih Karang Taruna kita vakum. Melihat harusnya itu ada regenerasi terus. Jangan ditinggal. Lakukan itu inovasi yang baru. Ini bagaimana caranya supaya teman-teman di kepemudaan di wilayah kita. Nah ini kan tahu sendiri nih di kepemudaan anak-anak kita di wilayah yang demikian rupa. Nah bagaimana caranya lah kita coba tarik untuk masuk ke dalam Karang Taruna. Yang beredar macam-macam nanti bisa dijelaskan lah dengan Pak RW. Lalu ambulan, kita malam hari ini kita mau mencetuskan sistem atau pengelolaan manajemen paguyuban yang baru. Karena ini yang paling krusial. Dan kebenaran sekarang dari Bang Anton itu lagi vakum. Selama ini akhirnya di handle sama Pak Sugi.
Nanti Pak Sugi bisa sampaikan terkait dengan ambulan ini. Lalu PKK, Dawis dan Kader nanti Bu Erwin bisa sampaikan apa perkembangannya 5 bulan pasca peremajaan Pak RW. Mungkin itu. Lalu yang terakhir itu pengelolaan sumber daya wilayah. Sumber daya wilayah banyak potensialnya kita. Nanti bisa juga diuraikan dari Pak RW atau Pak Somad. Nanti akan ada perwakilan dari Ketua RT yang akan menyampaikan apa yang menjadi kendala dari kepengurusan RT ke kepengurusan RW. Mungkin itu pembuka dari saya. Nanti biar kita jadi bahan diskusi kita. Mungkin terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita melangkah kepada materi. Kita kedua aja. Hah? Iya. Ini materi yang pertama yaitu pengelolaan manajemen paguyuban kemanusiaan ambulan RW 001. Cek 1, 2, 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ke materi kedua tadi ya. Pengelolaan manajemen ambulan yang sejauh ini banyak banyak masalah di lingkungan kita, lalu banyak juga omongan yang kurang bagus, cuman pada dasarnya itu hanya orang-orang yang tidak tahu sebenarnya udah baik berjalan, cuma kali ini kita mau lebih baik bagaimana caranya. Itu aja sih permasalahannya. Lalu kemudian ini pemangku paguyuban ambulan ini sudah menyerahkan, bahkan sudah menandatangani secara pribadi di rumah saya. Dan itu karena memang orang tuanya sendiri juga udah nggak ingin lah Anton ada keterlibatan di kepengurusan, bahasa seperti itu ke saya. Jadi ya udah nggak mau, saya sudah tanda tangan Pak pengunduran diri dari pakem itu sendiri. Maka kemarin saya sempat bersih tegang ketika dia mengundurkan diri dan menandatangani surat itu. Lalu kemudian ada beberapa tagihan yang dibawa sama dia, maka saya telepon terus. Saya bukan tidak percaya, sejauh ini saya percaya penuh, karena jujur secara pribadi saya jiwanya fair aja. Ketika saya sudah percaya dengan seseorang, saya habis-habisan, nggak mau komen apapun, malah kejelekan apapun yang disampaikan oleh orang di bawah itu pasti saya bendung, pasti saya handle, pasti saya luruskan. Itu pada prinsipnya seperti itu. Tapi karena ini udah orang tuanya ikut campur dan lain sebagainya, ya sudah, saya nggak mau banyak cerita dan saya juga nggak mau fitnah, karena ini adalah amanah dari masyarakat yang selama ini kita programkan sejak tahun 2008 November kemarin sampai bulan Desember. Dan menurut catatan itu kurang lebih uang masuk berapa Bang Ugi? Ya pokoknya global aja dulu, semua global. Ya 4 jutaan ya? Kurang lebih 4 juta. Kemudian saya menerima juga uang dari luar kota, dari Pak Sukarma 250. Amplopnya saya pisahkan, uangnya saya pisahkan dengan urusan dagang saya, dengan urusan manajemen keuangan saya dari pihak manapun, karena ada beberapa uang ormas juga yang saya pegang.
itu terpisah semuanya. Amplopnya pun terpisah-pisah. Tapi ketika masyarakat dan warga ingin membantu saudara-saudara kita yang di Cianjur untuk ganti ban, maka saya serahkan kembali ke Pak Cemek itu yang 250. Sekarang saya sudah nggak pegang duit apa-apa, 250 saya sudah serahkan ke Pak Cemek. Pak Cemek benar nggak? Nah, kayak gitu, nanti lambar kampung selesai sudah nggak megang uang itu. Nah kemudian kemarin Pak Sukatma juga alias Pak Cemek sudah ambil juga uang 500.000 dari paguyuban Pakem ini yang diserahkan Bang Anton dan setoran dari beberapa pengurus RT untuk membeli ban serep karena tidak ada ban serep. Nah sekarang nanti sisa uangnya itu akan, lalu kemudian ada yang meninggal di RT 4 kalau tidak salah, kita udah keluarkan juga uang 2 juta rupiah. Nah nanti untuk penyampaian sisa uangnya biar nanti Pak Sugi yang tahu, saya cuma tahu karena jujur saya sampaikan ke Pak Sugi ini, Bang, 50 perak atau 100 rupiah pun itu keluar dari situ, abang WA saya. Kalau saya bilang iya, laksanakan. Kalau tidak, jangan. Setuju nggak kalau kayak gitu, Pak? Setuju nggak? Nah, tepuk tangan biar nggak tegang. Nah, jadi ini kan satu momen yang baik, dan harapan saya ke depan itu seorang pengurus Pakem, karena ini adalah runtutan dan wadah dari kepengurusan RW 01, walaupun saya sudah serahkan semua kepengurusan Pakem ini ke siapapun nanti yang akan menjadi ketuanya, harapannya satu, komunikasi dengan pengurus RW. Di sini ada yang backup, di staf RW-nya ada yang backup. Yang pertama Pak Somad, yang kedua yang pertama saya, yang kedua Pak Wakil Abdul Somad, yang ketiga Sigit. Nah kemudian yang sisanya itu anggota Pakem yang sudah ditugaskan oleh pengurus, diantaranya dari RT 1 sampai RT 12 itu banyak jumlahnya, ada 12 orang. Nah sekarang diwakili mungkin ada Jaroh yang mewakili dari Paguyuban Kemanusiaan, lalu kemudian kalau Buser sudah buru serabutan, kemana aja masuk dia, bisa juga disebut debt collector itu. Kira-kira gitu. Jadi demikian rekan-rekan untuk pembahasan yang ini. Lalu kemudian masih seputaran Pakem, saya berharap dengan pertemuan malam hari ini, walaupun kita masih capek, saya mohon maaf juga nggak sebutin itu tadi nama-namanya, tapi memang udah langsung ke pokok persoalan aja, supaya permasalahan ini ketika kita gelar di sini jadi satu momentum yang kita bawa ke wilayah kita dan sudah diterapkan sebagaimana mestinya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sudah kami buatkan di tahun 2008. Kita di Pakem ini juga udah bikinkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sebenarnya puaslah kita membikinkan hal ini sebenarnya. Udah puas-puasan. Ya cuman di situ juga ada hak, di situ juga ada sanksi, di situ juga ada hak dan ada tanggung jawab. Sudah kita terapkan juga. Maka harapannya dengan hasil seperti ini, dengan hasil pertemuan di Mandalawangi ini yang suasana cukup sejuk, tenang, aman, nyaman, perut kenyang, ada juga yang kekenyangan, gak ada yang kelaparan, alhamdulillah kali ini. Mudah-mudahan ini tuh bisa berjalan ke depannya. Yang pertama, di Pakem ini cukup 3 orang aja dulu. Ketua nanti yang akan menentukan semuanya. Nanti habis tahun baru ya Pak ya. Kita saat ini mencari seorang calon kandidat nanti di wilayah untuk menjadi ketua Pakem. Kita nggak usah bahas mengenai sopir atau apapun itu. Intinya ketua sekretaris bendahara, harapan saya sepulangnya dari sini Pak Somad, Pak Sigit dengan jajaran RW harus tetap berkolaborasi, berkomunikasi untuk menyegerakan penyegaran ketua Pakem. Itu yang paling utama.
Ini kira-kira setuju nggak nih? Biar nanti tidak simpang siur. Pak Sugi, Pak RW, Pak Somad, nah ini yang kuyang nih. Jadi supaya ada ketetapan seperti kemarin. Bang Anton, ya udah fokusnya ke Bang Anton. Bang Anton mengcover 2 daripada kaki tangannya, sekretaris dan bendahara. Kemarin kita sudah pernah mengajukan karena kita udah lihat kelemahannya nih, 2 dalam 1 bulan. Cuman saya mau tanya nih, kira-kira yang Jahro yang nyaman bagaimana? Ada yang bilang bahwa penarikan pakem ini ada yang keberatan 20.000. Saya punya usulan, bukan saya sih sebenarnya, hasil rempuk di agenda kemarin ya, kurang lebih 1 bulan yang lalu ya, setelah rapat di Masjid Jamil Betul Amal, bisa dikelola per tiap minggu asal yang nagihnya mau, yakni 5.000 per tiap minggu. Kira-kira nih tim penagih pakem siap nggak? Tapi setornya tetap 1 bulan kepada ketua. Jadi 20.000 aja bolak-balik ya. Kadang ada yang nanti aja gitu ya. Ya, nanti boleh dimasukkan kepada diskusi lah ya itu ya. Ini pembahasan nih. Ya, ini kan pembahasan materinya dulu nih biar komplit, nanti biar dilengkapin semuanya. Kayaknya itu dulu nih. Lalu kemudian ya buku kecil lagi. Nah itu semuanya sudah berjalan sebenarnya. Dan pertama warga RW 01 itu jumlahnya kurang lebih 600 ya. 600 anggota. Sekarang sudah mulai turun 400-an. Itu masih lebih kurang Pak. Dan banyak yang juga mundur. Nah, sementara kita di sini sebagai wadah hanya bisa memberikan saran karena memang wadah ini sudah terpisah. Bukan terpisah maksudnya, dipegang tangan orang lain, wadahnya tetap masih wadah RW 01. Harapan saya dengan pertemuan, bukan harapan saya sih, harapan kami seluruh staf dan jajaran RW yang sering kami diskusikan ini, supaya nanti per 3 bulan atau per 1 bulan bisa KSB bersama pengurus RT didampingi pasti bersama tim penagih diadakan sosialisasi di masing-masing RT. Adapun nanti kalau memang ada yang mau ikut baru atau apalah, nanti kita ambil tindakan, ambil kebijakan untuk membangun kembali pakem ini supaya lebih baik dari sebelumnya. Harapan saya cuma itu sih, enggak lebih sebenarnya. Namun sebelum kita melangkah ke nomor yang 2 tadi, alangkah baiknya setelah tahun baru ini kita adakan penyegaran ketuanya dulu, yang duduk di atas, lalu KSB yang benar-benar bisa amanah dan tanggung jawab untuk memegang amanah. Nah, terakhir, ketika ada yang meninggal dunia, itu kita semua sudah diwakilkan oleh pakem. Jadi seandainya begini Pak, di RT 1 ada yang meninggal, lalu RT 1 pada saat ada yang warganya yang meninggal, Pak RT-nya lagi di Bekasi atau lagi di Depok sama perangkatnya. Ini petugas dan jajaran dari ambulan ini merapat ke wilayah menyampaikan uang duka cita kepada warganya. Sampaikan kepada warga dan masyarakat, ini loh ibu bapak kemarin yang tiap kami minta sebulan 20.000, ini uang duka citanya. Ibu pernah naur berapa bulan Bu? Sampaikan kayak gitu, 7 bulan dapat 2 juta. Ini bukan cerita untuk Bu,
tapi ini sodako daripada warga RW 01. Dan harapan kami, setelah ibu menerima uang duka ini, ibu lanjutkan tetap akan, kalau ibu memang mau sodako jangka panjangnya dari dunia dan sampai akhirat. Hari ini juga milik ibu, besok milik ibu. Mangga bu, sekarang ibu terima, mana siapa yang dipercaya di sini, di keluarga ini. Harapan saya gitu penyampaiannya, jangan diambil. Ini bu, uang duka cita dipegang, ini saya ambil lagi ya. Nah, ini kan gak bagus nih, mohon maaf. Jadi jelaskan, adakan edukasi. Jadi bentuknya kecintaan itu juga bukan hanya sekedar memberi aja. Jadi perihal memberi itu kita jelaskan arah dan tujuannya. Lalu kemudian jasa orang itu nggak pernah kita lupakan selama mereka masih mau mengangsur paguyuban ambulan itu, selama paguyuban itu berjalan sampai, kalau ini sih sampai titik darah penghabisan kalau saya mau mah. Ngediriin pakem ini juga tujuannya sebenarnya membeli mobil baru tanpa harus menjual mobil yang lama. Saya nih dari pertama juga tujuannya itu, bukan mau jual mobil ini ngeredit mobil baru ditambah beban. Saya nggak setuju, karena ini perihal masyarakat beda dengan urusan pribadi pak. Kalau mobil pribadi mah kita ngeredit bulanannya mau 7 juta 10 juta resiko sendiri itu mah, karena beda. Kalau urusan masyarakat sekarang balik nih, kalau kebutuhannya buat masyarakat kita DP 100 juta mobil baru bulanannya 3,5 juta. Bagaimana warga masyarakat kalau nanti dilibatkan untuk membayar kredit itu? Kan gak lucu. Jadi dari kas itulah kita coba manajemen yang baik, maka manajemennya perlu diperbaiki. Lalu kemudian yang terakhir setelah ini, yang terakhir dari Pakem ini, sebelum kemana-mana, ini udah setengah jam lewat, karena banyak sebenarnya yang harus dibicarakan. Yang terakhir itu kami berharap, kenapa saya di sini terus mengawal? Karena tercetusnya ambulan itu pasca permajaan RW 01 di tahun 2007 Pak ya. Dan kita canangkan 1 periode 3 bulan 3 tahun kebeli ambulan, tapi alhamdulillah 1 tahun setengah kita beli tanpa kredit. Hebat lah Allah tuh, kasih jalan keluar, luar biasa. Ini kan yang jarang-jarang, yang lain banyak ambulan, cuman dari partai, dari partai politik, ya saya nggak mau. Nah itu yang saya nggak mau. Mendingan saya mengkaryakan, melibatkan masyarakat dan warga serta pengurus RT dan jajaran untuk membangun wilayahnya sendiri, bahu-membahu, menyusun kekuatan supaya bagaimana lingkungan dan wilayah kita ini benar-benar berkembang. Depan saya cuma itu. Terima kasih untuk penyampaian lu. Nanti selebihnya boleh diajukan tanya jawab dulu. Terima kasih, kurang dan lebihnya ampura, mungkin terlalu lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan dari Bapak Sugi dari tim penagih dari RT 1 630, dari RT 5 420, dari RT 9 1 juta, RT 11 300. Jadi total dari tim penagih 2.350.000. Untuk pengeluaran Pakem kemarin ada yang meninggal, warga RT 4, keluarga Bapak Junedi atau Junet, sebesar 2 juta. Terus pembelian ban serep 500.000 diterima Bang Cemeh kemarin malam. Jadi total saldo untuk saat ini Pakem 3.170.000.
masih punya saldo 3.170.000. Mungkin dari saya sekian. Masalahnya saya juga baru 1 bulan ini megang pakem. Terima kasih. RT 8 mungkin yang dari Pak Anton tadi ya di situ. Ya. Kebetulan kemarin nggak store saya. Jadi kemarin Pak Anton store langsung uangnya. Iya. 2 juta berapa? 3 juta 3 juta 3.170.000. Mungkin ini yang RT 8, RT berapa lagi? RT 10 kali ya. RT 7 ya. Gitu ya. Ya selanjutnya yang mau sumbang saran aja atau pertanyaan buat khusus pakem. Sepakat dulu aja. Pokoknya yang kita banting ini aja dulu. Selesai ini ada pembangunan wilayah. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perihal pakem, Pak RW tadi bilang kalau 20.000 keberatan di warganya atau ada masukan dari yang lain. Menurut saya 20.000 itu sebenarnya warga tidak keberatan, karena yang saya lihat mereka itu merasa bosan karena tidak pernah ada sosialisasi dari pengurus pakem dan pengurus atau RW. Kedua, perihal yang minta pengen seminggu 5.000, karena saya juga kebetulan petugas pakemnya, saya merasa saya juga punya urusan yang lain. Bagaimana bila 2 minggu sekali 10.000 Pak RW? Itu saja saran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari RT 10, di mana saya telah berbicara dengan masyarakat di RT 10 khususnya, yang saya sarankan bahwa kalau ambulan itu per bulannya 20, itu memang merasa keberatan. Dia cenderung lebih menyetujui yang 5.000 per minggu. Tapi dengan catatan, karena uang ini rentan ya, megang uang ini rentan. Tapi lebih bagusnya tiap minggu silahkan disetorkan ke ketua pakem. Terus dan juga saya berharap kepada ketua nantinya Pak Sugi, itu tolong nanti setiap triwulan itu dilaporkan atau kuartal. Jadi jangan sampai terjadi seperti yang sudah itu sampai 4 tahun baru tahu pengeluarannya, pemasukannya, ya Pak. Kalau yang kemarin kita ikut rapat di Rodotul Amal mungkin bisa memahami pengeluaran dari 2009 sampai 2022. Tapi namanya di masyarakat itu sifatnya penanya maido aja Pak. Tapi dia nggak tahu ininya loh, kronologinya Bang, secara rinci itu mereka nggak tahu. Taunya saya nyumbang 20 per bulan, tapi kenyataannya nggak pernah ada laporan. Nah ini justru yang kita harapkan, jadi per 3 bulan atau 4 bulan sekali, tolong di forum RW diutarakan. Nih loh, uang masuk pakem dalam 4 bulan ini, uang masuk sekian, pengeluaran sekian, pemasukan sekian. Jadi itu saya rasa menjaga untuk kedepannya jangan sampai terjadi seperti ini. Dan kalau uang pakem itu Bapak juga harus saklek ya, harus bisa megang benar-benar. Siapapun yang akan pinjam, lihat dulu siapa yang mau pinjam itu. Karena ini uang amanah, ya kan, bukan uang pribadi. Uang kalau mau pinjam memang enak, gampang kan, tapi mulanginnya ini ngembaliinnya berhitung. Ini saya harap jangan sampai terjadi yang sudah-sudah ya. Itu saya rasa ini hanya dirubah sistemnya Pak Haji. Ya, jadi minta tolong ya, karena kita dipercaya oleh masyarakat ngemban amanah. Ya mudah-mudahan semua kita berbuat baik aja masih salah, apalagi salah, ya Bang. Ya kita hanya pasrah aja sama Allah yang tahu. Itu aja saya rasa.
Sistemnya aja harus dirubah, Pak. Saya yang ngasih saran seperti itu. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kemarin 4 tahun loh, Pak. Kita tahu baru kemarin kan di Rodatul Ulama pengeluaran sekian-sekian. Kalau kebeli mobil sebetulnya udah, tapi karena pandemik ya. Naik ke atas. Pandemik ya. Resiko nanti sampai sendiri yang jelek. Cek loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk bapak-bapak, saya nggak mau ngalor ngidul terlalu lama. Saya di sini hanya ingin memberikan saran untuk kepengurusan paguyuban ke depan. Apabila nanti di awal tahun ada peremajaan pengurus ambulan, saya hanya ingin menyampaikan mudah-mudahan nanti pengurus baru bisa amanah dan tanggung jawab untuk menanggung kepercayaan masyarakat. Itu poin pertama. Yang kedua, saya ingin memberikan saran, seandainya peserta paguyuban nanti apabila ada yang baru, entah pengontrak yang lama ataupun warga tetap DKI, itu tidak dibebankan untuk mengikuti iuran dari awal, untuk kita menjaring ataupun memberikan kesempatan bagi peserta baru supaya kita juga di wilayah ada pemerataan, tidak ada pilih-pilih kasih antara warga pendatang dan warga tetap DKI. Itu yang kedua. Yang ketiga, masalah penarikan iuran ambulan. Saya mungkin beda dengan Pak RT 010. Saya hanya ingin ada perubahan dalam penarikan iuran tiap bulan. Saya ingin punya ide sendiri nih Pak. Apabila selama ini kan warga kita masih kurang komitmen dalam pembayaran ambulan. Saya cuma hanya menyarankan apabila nanti dirubah secara keseluruhan dalam penarikan itu, bagaimana kalau setiap ada kematian saja atau pembayaran iuran ambulan yang 20.000 itu khusus untuk satu RW kita menyeluruh untuk membayar. Jadi serentak. Ini cuma usulan doang. Kalaupun masuk di ide forum ini ya monggo, tidak juga tidak apa-apa. Jika kita kan cuma nyari solusi dan jalan keluar dalam permasalahan ini. Dan saya cuma memberikan solusi seperti itu karena yang saya lihat sebenarnya masyarakat ini bukannya keberatan sih sebetulnya, hanya jenuh dengan keadaan setiap bulan harus membayar. Jadi saya mengutarakan ini karena memang melihat di masyarakat itu, saya bilang itu tadi, tidak komitmen dengan apa yang kita musyawarahkan dari awal sampai berjalannya forum pakem ini. Jadi saya berharap pada malam hari ini kita bisa memutuskan atau membuat wacana di saat nanti kita di forum di masyarakat dalam memutuskan pengurus yang baru agar berjalan sesuai dengan harapan kita sebagai pengurus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lingkungan RW 01. Komunikasi tetap dengan pengurus RT dan pengurus RT, LMK, FKDM, Karang Taruna. FKDM sebenarnya lebih kompeten di bidang keamanan karena dia cepunya di DKI. Nah, gitu ya. Jadi perkembangan itu deteksi dini FKDM. Saya karena pernah sekolah dulu di FKDM tuh 5 tahun. 5 tahun ya gitu ya. Bahkan mengetuai loh satu kelurahan tuh FKDM. Kira-kira begitu. Jadi paham tuh deteksi dini dari FKDM. Jadi sebelum yang lain tahu, mereka harus tahu dulu sebenarnya. Tapi ini kadang-kadang enggak. Setelah kejadian mereka. Nah, kira-kira Bapak RT, LMK, FKDM, Karang Taruna, para ketua RT, para staf RW, setuju nggak nih? Kalau demi amannya, demi nyamannya lingkungan, kalau yang sudah lewat, maling tetap sudah lewat. Tapi ini lagi ada TO juga. Udah di TO lah bahasanya, kalau udah ketahuan orangnya. Makanya harapan saya dengan rapat koordinasi di DM ini akan dan bisa membuahkan hasil yang spesifik demi keamanan dan kenyamanan warga dan masyarakat. Harapan saya hasil yang harus dibawa pulang nanti, Bapak-bapak RT harus bisa mengkoordinir warganya 4 orang, dibagi waktunya, karena titik rawan itu jam 12 ke atas, jam 10 masih banyak orang berkeliaran, jam 11 masih banyak orang coba lihat jam 12, jam 1, jam 2 udah sepi. Kita pernah ngobrak-ngabrik di Taman Jayakarta aja jam berapa? Jam 1 pulang maulid ya saya. Ratusan manusia, bukan sedikit, yang mabok, yang zaman sekarang laki-laki sama laki-laki LGBT, belum jadi cebong. Tapi sekarang jujur pasca diubrak-abrik sama kita sepi pak, taman nggak ada yang karaoke, nggak ada yang minum. Jujur, ini syukur alhamdulillah. Nah maka harapannya tadi Pak RT 8, Pak RT 10, Pak RT 1 sama, ayo sama-sama kita bangun. Dan saya akan terapkan, dan ini banner ini tetap saya akan perbanyak nanti supaya lebih efektif. Mungkin sekarang 12, yang akan datang bisa 24 titik kita pasang di titik rawan supaya ini lebih efektif. Kemudian pengurus RT juga membantu dengan secara fisik, 4 orang masing-masing warganya dilibatkan untuk siskamling sebanyak 4 orang, dibantu dengan staf RW. Mungkin itu kali untuk keamanan. Oke, saya handle Pak Kantip dulu karena memang Pak Kantip istrinya sakit. Berak mencer sudah 10 kali ini WA nih tadi. Jadi mohon maaf. Ya terima kasih. Itu dulu yang perlu saya sampaikan untuk keamanan wilayah. Kira-kira yang mewakili ini RT 1, RT 10, Pak RT 8 setuju nggak tuh Pak? Setuju ya? Oke, nanti Bapak kalau mau merapatin warga panggil aja kita. Kalau bisa ada di wilayah saya datang dan saya akan sampaikan juga. Itu Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang maling itu dari warga kita sendiri. Gak apa lebih bagus. Enggak, mau nanya itu gimana konsekuensinya, masa atau dia nanti bakal dapat hukuman apa atau apa gitu, atau ya udah sekedar lu maling ya udah maling. Oh bisa. Iya maksudnya kalau ketahuan dia dari RW kita itu. Ya mohon maaf, saya mau tanya. Sekarang nih bahasa malingnya angkanya sampai berapa jumlahnya? Karena menurut undang-undang yang saya pelajari ini, di bawah 2 juta itu tidak bisa diproses secara hukum. Kekeluargaan bisa. Jadi antara korban dan pelaku dihadirkan dengan saksi, dihadiri pengurus RT, RW, gamen, cara kekeluargaan. Ganti rugi, umpama handphonenya dimaling nih, 2 biji, harga handphone berapa? 4 juta umpama, 2 biji dah. Itu nggak bisa diproses secara hukum. Tapi kalau umpama 15 juta, kayak motor 1, itu juga udah jelas kriminal kalau itu. Itu nggak bisa. Kita tinggal diam. Si korban tetap harus melakukan pelaporan kepada Polsek, dan sesudah saya juga beberapa komitmen dari Kapolres, Kapolsek untuk lapor saat ini gratis semuanya, nggak dipungut biaya apapun.
Lapor, kalau hilang motor tetap harus lapor. Nanti tindak lanjutnya biar pihak kepolisian. Kita duduk manis dan berdoa kalau bisa kayak bapak gitu tergiling 4 bulan motor balik. Gitu. Ini terus aja. Balik. Ya, gimana? Puas nggak? Iya. Puas. Oke Pak, tambahin. Nah, ini terkait dengan Kamtibmas. Masalah keamanan ini kan menurut saya sih abstrak nih. Tapi hukum tetaplah hukum. Karena keamanan di lingkungan itu bukan hanya tanggung jawab, bukan hanya tanggung jawab petugas keamanan, bukan hanya tanggung jawab pengurus, RT, FKDM, dan seluruhnya lah. Karena itu adalah keamanan, adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, di RW 01 ini udah sedemikian rupa nih Pak. Kayaknya mengganggu keamanan kita ya, terutama maling. Tapi masalah keamanan ini kan bukan hanya tentang maling. Keamanan ini mendegradasi diri kita aja, menjelekkan kita aja, itu juga sama aja bagian dari kejahatan. Nah, komitmennya bersama kita adalah memberantas kejahatan. Memberantas kejahatan nggak bisa dilakukan sendiri. Polisi aja kewalahan, mau nangkep satu orang kewalahan. Apalagi banyak, apalagi punya jaringan, punya sekelompok. Nah, ini sebenarnya motivasi kita untuk sama-sama nih, dari kepolisian, dari pengurus, semuanya kita amanin wilayah kita sendiri bersama-sama. Ribut aja kalau memang udah ada ininya. Tapi dengan catatan itu kan harus ada barang bukti, harus bukti otentik. Nah, tapi kita mencegahnya kan harus bareng-bareng semuanya. Berarti ini kita perang kejahatan bersama nih. Mau itu keluarga kita, mau itu warga kita, mau itu orang luar, kejahatan tetaplah kejahatan. Kita perangi bersama di wilayah kita. Terima kasih. Konsekuensinya paling bikin pernyataan di atas materai. Nah, mau ngelangi lagi baru proses. Tetap itu mindsetnya seperti itu. Dan itu memang udah komitmen. Jujur saya belakangan ini saya lagi mendekati pakar-pakar hukum karena selama 13 tahun 15 tahun ngurusin RW ini banyak sebenarnya yang sudah kita bantu. Masyarakat yang kita itu ada RT, penjambretan 363, 365 ada juga banyak kita keluarin termasuk tawuran. Pernah ingat nggak ada yang tawuran jumlahnya 13 orang warga RW saya? Ya, itu jujur sampai sore nggak ada yang dikub satupun. Kami datangkan ahli agama termasuk muslim yang kudus itu. Pembinaan, jadi kami berikan namanya apa? BINRO, pendidikan rohani, bimbingan rohani. Waktunya sholat, waktunya ajar. Bahkan pernah juga saya mengajarkan ajar kepada mereka. Nah, sisanya ngaji, kalau ngaji saya memang kurang menguasai, khawatir salah kalau urusannya itu. Kalau ada, insya Allah saya udah pernah ijazah juga. Kalau hanya sekedar fatihah saya udah pernah ijazah juga. Saya berani ngeluarin fatwa kalau memang saya udah merasakan jabat tangan dengan kiai dan ulama mobil tuh saya bismillah. Maka saya sampai saat ini, sampai kapan insya Allah untuk imam-imamah masih sanggup karena saya sudah merasa dijajahnya. Untuk yang lain belum. Nah, di situ saya menggali potensi pengalaman benar-benar bisa ke depannya regenerasi kita ini. Harapannya Karang Taruna, pengembangan Karang Taruna, perekrutan anak-anak remaja agar terhindar daripada pergaulan bebas yang kurang yang negatif. Ya, pokoknya itu.
Lanjut. Izin Pak RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta masukannya, ini apa? Mau minta usulnya Pak RW. Bila mana Kamtipmas itu saya minta saran kalau ada waktunya bisa Pak RW. Dikarenakan kejadian kemalingan kan nggak hanya malam aja, pagi juga kadang-kadang suka ada yang ini dari pagi sampai sore. Jadi biar ada standby di wilayah itu pengganti Kamtipmas bisa dia pulang kampung biar di backup gitu Pak. Terima kasih, ya siap. Terima kasih Pak RW untuk usulannya. Ya, saya jawab aja kalau itu mah. Kalau urusan Kamtipmas tadi itu memang nggak jauh sih daripada kepedulian daripada lingkungan sendiri. Kalau kita menugaskan seseorang umpama, maaf, lagi-lagi saya harus sebut Hansip. Hansip 2 aja hampir ke Kaparaban, kata orang Kulon. Saya harus ngomong begini kenapa? Supaya para pengurus ini memang punya motivasi ke depannya bagaimana caranya untuk menganggarkan seorang petugas hansip di siang hari dari mulai jam 8 sampai jam 6 sore. Sebenarnya itu udah lama dari zaman Baktera Nabi Nuh saya udah wasana. Cuman kalau lihat dari sisi anggaran ini nggak ketemu. Paham kali maksudnya ya? Nah sekarang begini, kalau memang Pak RT 5 ada solusi, Pak RT 10 ada solusi, Pak RT 8 ada solusi. Oke, malam tugas tanggung jawab Hansip RW gitu ya. Hansip RW untuk yang 2. Malam nih sampai jam 6 pagi. Jam 6 pagi sampai jam 7 jam 8 itu tentu sudah ada banyak warga yang hilir mudik. Jam 8 bagaimana kalau kita mainkan dari Hansip wilayah dari RT masing-masing. Monggo kombinasi yang enak. Ini lu tugas dari jam ini doang nih. Cuman coba bapak-bapak pikirkan donatur yang untuk membayar itu. Kalau bapak nggak siap maju, ayo barengkat sama saya. Kita ngadep bareng-bareng. Bapak lihat donatur yang agak lumayan. Ini mutlak untuk Hansip siang. 3 orang kita pakai. Bisa dengan cara itu doang. Karena dari kas dan swadaya yang RW pegang nggak memadai, nggak mencukupi, bahkan udahlah nggak usah ngomong begitu. Sedih pak sedih. Nggak usah ngomong. Kita sekarang lagi happy, nggak usah dibebani dengan hal tapi dengan masukan-masukan itu justru otak saya lebih kebuka untuk membina wilayah yang benar-benar pembinaannya itu lebih spesifik ya gitu ya. Lebih spesifik, lebih akurat, lebih ditingkatkan, lebih greget. Nah cuman ini kalau kita balik lagi ke anggaran yang ada, kita nggak ketemu. Nah sekarang saya juga tetap harus minta koordinasi, minta kontribusi, minta kebijakan dari Pak RT. Nah karena memang betul Pak RT 5 bilang tadi, malam itu bukan malam aja, pagi atau siang juga pasti ada, pasti ketemu. Kadang-kadang penyamar mengambil cuman solusinya itu satu ngomong tadi. Ya, ngomong itu satu. Ngomong satu. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Kantip itu maksudnya dia kuliah apa? Danton. Kinerjanya apa? Kinerjanya dia. Oh, kinerjanya dia tuh mengarahkan Hansip. Tupoksinya mengarahkan Hansip, mengatur keamanan di wilayahnya. Iya. Maksudnya gini toh, jangan Kantip, jangan apa? Iya. Dia pun harus gitu. Bahasanya lingkungan. Jadi janda lah. Baru kata dia tuh si
maksudnya gitu Pak. Dia pun harus sama gitu, maksudnya ngeliling juga gitu kan. Jangan sekarang gini, emang sih warga itu ada yang pro sama dia, ada yang enggak pro sama dia ya kan. Karena itu terlihat dari kepala kita sendiri masing-masing gitu kan. Ya, gini gitu kan, maksudnya gini. Jangan sampai nih ini orang ini ngomong jangan begitu. Gimana caranya dia ini biar Jenur ini biar tahu loh, aktif bahwa gue tuh apa tadi? Keamanan gitu. Gue itu keamanan dari satu loh gitu. Kadang tuh warga pun ada yang berani ngomong sama dia gitu kan. Contohnya kayak lagi tawuran tahun kemarin tuh ada warga yang dikeluarin sama dia, nggak terima sama dia gitu kan. Masa lu kalah sih gua gitu, sama saya pribahasanya gitu kan. Lu ngomong begini-begini itu orang masih melotos aja gitu. Sedangkan saya ngomong apa pergi gitu. Maksudnya gimana caranya nih warganya melotot gitu. Apa nih kesalahan lu nih? Yang begini Pak. Oh iya. Terus gitu, maksudnya gini, kenapa nih warga ini kok ada nggak sama gua? Konfeksi dia sendiri gitu kan. Terkadang kita pun sama omongan dia pun terkadang kayak gimana gitu kan. Begitu baru kita kan nih soalnya iya maksudnya gitu juga Pak. Maksudnya gitu, dia gitu loh. Jangan dia aja yang jalan, dia pun jalan gitu. Maksudnya itu dan juga harus jalan, apalagi kan mau mendekati tahun baru ini kan otomatis kebanyakan yang tawuran nih, kita harus waspada juga Pak. Bentar lagi kan mau mendekati tahun baru, pasti itu terjadi bakal tawuran. Bukan bakal terjadi tawuran sih, bakalan emang biasanya biasa tawuran ada aja yang meninggal lah, yang apa dah. Kita lebih ini lagi, lebih apa nih, perhatikan lagi Bapak. Enggak, nambahin dulu kayak nasi. Banyak juga nggak apa-apa Mbak. Ini RT jarang, Bapak. Iya, dapat apa? Kan saya kreatif. Bukannya main doang. Oh, ada kita loh. Dari Jakarta, siapa? Ide-ide, punya gagasan, punya pikiran. Ada di sini. Ya, barakallah. Kayak gini kan kayak gua. Cuma nambahin dikit Pak RW. Saya menyimak dari Pak RW bahwasanya tiap RT kan kalau bisa menghadirkan perwakilan dari warga masing-masing RT. Tapi di sini saya kayaknya pesimis dengan warga yang saya punya. Sedangkan di hari raya Idul Fitri aja selama 1 minggu kita ngadain ronda lebaran, itu minat mereka masih kurang. Sedangkan di situ ada honornya bahasanya, walaupun 50.000 selama 1 minggu itu. Apalagi sekarang cuma istilah sosial. Saya masih pesimis untuk menggerakkan warga saya untuk ikut ambil bagian dalam keamanan lingkungan. Satu, keduanya, alhamdulillah saya dengan KSB saya semenjak ada kejadian-kejadian sekarang ini, pencurian motor, maling dan sebagainya, saya sudah membuat pamflet untuk himbauan bahwasanya yuk kita sama-sama jaga lingkungan atau barang-barang berharga dari masyarakat untuk dijaga dengan sebaik mungkin. Itu mungkin usaha saya sementara itu. Kalau seandainya memang di lingkungan bahasanya kejadian luar biasa, mungkin saya baru akan mengadakan swadaya ronda. Nah, terus yang ketiga tadi, betul kata FKDM kita yang cantik, coba dijilat nih Anisnya. bahwasanya ya itu tadi emang Pak Kantip
di peran ini masih minim karena memang ya itu tadi mungkin keterbatasan waktu juga dia, keterbatasan fisik juga karena memang ya kita semua melihat keadaan fisik Pak Hantip mungkin agak berkurang, nggak seperti waktu masih muda atau masih belum kemarin kecelakaan. Jadi kita juga harus ya saling memaklumi lah, kita kan manusia biasa, masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, kita cuma harus saling mengingatkan saja sih sebetulnya Mak. Jadi peran pengurus RW dan jajaran yang harus lebih aktif dalam himbauan-himbauan kepada seluruh RT-RT di lingkungan RW 01. Dan mudah-mudahan saya juga berharap ke depan pengurus RW selaku ketua RW Bapak Haji Tola Hasanuddin, saya berharap semua ketua RW bisa guyup, bisa bersatu, bisa akur, bisa saling tukar pikiran untuk membangun wilayah RT 01 agar lebih baik ke depannya. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah keamanan tanggung jawab bersama kita ya. Itu komitmen kita bahwa kita akan perang bersama terhadap kejahatan. Karena potensi kejahatan itu ada yang secara individu dan ada yang diciptakan. Diciptakan karena ketidaksukaan terhadap pengurus, terhadap individu, itu ketidaksukaan. Jadi dia menciptakan kejahatan itu. Dan ada yang murni, dia memang pemain kejahatan itu. Jadi ada dua yang akan kita identifikasi. Nah terkait teknis pelaksanaan di lapangan antara RT, Kantip, kepengurusan RW itu saling koordinasi. Mungkin itu aja. Nanti biar kita perdalam lagi tentang Kantip Mas. Tapi poin-poinnya udah kita rekomendasikan. Terima kasih Pak. Itu. Kalau kita cowok-cowok nggak apa-apa jam 1 sama saya. Cewek jam 12 nggak. Ini memang alot dan memang ini bagus. Harus begini, hidup jadi hidup. Yang penting ini notulennya udah sedikit yang tulis sama tangan aja lah. Ya. Nanti Mas sudah selesai dulu lah ya. Biar nanti kita kelar di pos kita udah matang nih. Kita masih kalau dulu ya. Ini ibu dulu aja Pak. Berdiri dulu. Iya. Pemberdayaan. Ayo ibu-ibu tuh Darwis, PKK. PKK. Ada ikut aja. Nah, maksudnya kekurangan dikoreksi. Apa maksudnya gini? Kalau setiap ada kegiatan mau didampingin pengurus RW serta sama RT atau gimana? Sama Alesa. Ibu, ini Bu, apa? Kalau kita monitor terkait dengan PKK sebenarnya udah mantep nih PKK RW 01, banyak masukan kita udah paling mantep lah. Cuma yang kita yang agak kurang koordinasi dengan Dasa Wisma ya. Mungkin itu kali ya. Mungkin dari teman-teman Pak RT, Karang Taruna, terkait juga dengan terakhir kemarin ada program BPS, kita agak kesulitan nih untuk mendapatkan data. Sebenarnya bukannya kita mau ngadu data atau mau minta data, sinkronisasi data aja. Bahwa BPS punya data, Dawit punya data, itu mau disinkronisasikan, bener gak? Misalnya jumlah kakak di RW 01 berapa dengan data BPS, benar atau enggak? Nah ini dari BPS saya udah minta nih ke BPS, itu catatan tersendiri buat di Badan Besi, khususnya RW 01. Bahwa data yang udah masuk berapa jumlahnya kakak kita, terus terkait dengan data keluarga miskin, tidak miskin, dan sangat miskin, kita udah punya datanya. Jadi itu nanti disinkronkan dengan datanya Dawis. Nah, supaya sinkron, supaya ini kan membantu warga kita nanti untuk bantuan kesejahteraan sosial.
Nah, yang terjadi di lapangan ini kan polemik terkait bantuan dana BPT, PKH, lansia ya. Ada yang dapat, nggak ada, itu terus yang ribut. Nah, makanya ini biar jadi satu data palit antara Dawis dengan BPS sinkron. Jadi nanti Pak RW meminta data itu, ada dinas sosial RW 01 datanya berapa? 1.500 umpamanya. Yang miskin berapa? Yang berhak mendapat BPT berapa? Nah, jadi kita nggak ribut terus nih dengan warung, dengan PKH, dengan dinsos, bahwa kok lansia belum keluar begini. Nah, ini datanya terhapus kenapa? Dihapus kenapa? Apakah pendataan kemarin Reksosek, ataukah memang itu dari warungnya sendiri, ataukah memang itu dari dinsosnya? Jadi ini maksudnya biar sinkron. Itu yang jadi catatan saya kemarin, itu terkait dengan Dawis, kita kesulitan. Karena kalau untuk kegiatannya posyandu itu udah paling oke lah. Kita sering koordinasi dengan Ibu Nila, dengan Ibu Lurah juga RW 1 alhamdulillah itunya. Terus terkait dengan PAUD nih, PAUD juga karena itu dalam bagian juga RW 01. Alhamdulillah PAUD Pelangi ya Pak RT ya. PAUD Pelangi juga aktif. Cuman tinggal kurang lebihnya sebenarnya hanya komunikasi dan koordinasinya aja. Mungkin bisa ditambahin nanti Bu RW terkait dengan khususnya Dawis lah. Bagaimana terkait kemarin kita konfirmasi dengan Ibu Sri untuk bisa ikut acara ini karena ya mendadak ya, dia ada acara kalau nggak salah wisuda anaknya 7 bulan. Jadi, sehari sebelumnya wisuda anaknya itu juga kalau nggak salah si Niken ya. Niken juga iya. Jadi itu Bu, mungkin ada tambahan terkait dengan PKK, posyandu dan lain, atau mungkin harus didampingin bener kata Pak RW, atau apa yang misalnya dari PKK sendiri yang kurang apa bagaimana disampaikan terkait Ibu bisa koordinasi langsung dengan Ibu PKK kelurahan atau kecamatan, nanti ada hal-hal yang bisa dimasukkan dalam prioritas. Nah ini juga Pak jadi catatan, ini mau Serembang kan kita udah mau jalan nih, udah penunjukan pendamping rembuk. Nah itu nanti bisa programnya PKK dalam masuk program jangka panjangnya Musrembang. Itu bisa Bu. Nanti yang apalah biar kita jadi prioritas catat sama Pak RW sama pendamping. Mungkin ada tambahan Bu. Itu mic telepon. Jom, kan kasih nasi tadi. Ada rumus kembang. Saya muslim kalau bisa alat-alat posyandu, kalau yang saya bisa masukin ke kembang. Apa dulu detailnya apa itu Bu? Yang seperti kayak pelajaran seperti timbangan atau pengukur tensi darah. Meteran. Itu boleh kayak tensi darah atau minggu. Ya, Meteran. Ya, maksudnya kalau rusak atau bisa Tinggi ukuran. dananya ke kembang. Saya tempornya udah koordinasi sama puskesmas. Mas boleh tuh kalau yang mau kan itu bisa ngadain. Ini apa cek gula apa kan kita bisa sendiri. Alatnya tensi, kolesterol apa kan bisa sendiri. Kalau emang bisa diajuin ke puskesmas. Baik Bu. Jadi gini, di Musrembang itu ada template yang program yang bisa dimasukkan, ditolak atau bisa dilanjutkan. Nanti kita lihat di template-nya itu yang khusus untuk PKK ya. Itu nanti kalau yang ada itu kemarin saya dapat dari apa namanya sih? Apa itu ya? Badan penganggarannya itu terkait Infobank yang 2022. Jadi ada begini Bu, kita di RW 1 nih kecele nih, ini contoh itu lihat dah di depan kelurahan di RW 3, RW 4 terpasang speed trap polisi tidur, gajulukan. Itu dari RW 1 sampai dengan RW 10 nggak ada yang mengajukan speed trap selain RW 01. Dari saya pernah minta datanya sama Sally, sama Anton, sama itu nggak ada yang masukkan speed trap selain RW 01. Nah sekarang sekalinya terpasang, itu kenapa dipasang di sana? Saya komplain ke Kadis. Oke Pak, nanti dimasukkan aja di Musrembang. Bukan masalah masukkan nggak masukkan. Ini pengajuan kita udah berulang tahun nih. Itu buat wilayah kita, kenapa dipasangnya di situ?
Itu di situ. Makanya saya minta nanti pendamping rumus Rembang yang besok itu dia punya data tersendiri. Nah, yang saya kesulitan itu kemarin saya mau ngejar datanya kita nggak punya. Itu yang kesulitan. Jadi nggak punya bukti nih. Mana bukti lu dulu mengajukan? Hanya kertas pengajuan, tapi template-nya itu nggak ada. Sampai saya kejar ke ABI, sampai saya kejar ke Kasipom Kecamatan juga sama, hilang. Nah, itu yang kayak gitu tuh jadi catatan kita. Nah, itu nanti template yang PKK itu nanti Bu, nanti coba kita lihat ya, yang template yang bisa diterima diajukan atau enggak. Mudah-mudahan itu. Kalaupun nggak di dalam ada di template Musrembang, nanti bisa dimajukan langsung pengajuan secara langsung. Proposal langsung. Nanti kita bantu ke proposalnya, yang itu nanti bisa kita sampaikan CC rekomendasi dari Puskes. Itu. Ya suruh teken. Karena sekarang si lurah ini agak gimana ya? Agak kurang, tapi dia pengen satu sisi dia tuh pengen tapi melukis kita juga di bawah ini. Itu yang sulit nih. Makanya kemarin kayak itu penghijauan vertical garden, dia pengen menunjukkan itu, tapi di lapangan juga dia agak kurang. Nah, itu yang mau kita coba agak masuk agak dalam. Iya. Nah, dia kan mau pensiun di bulan April, jadi dia mau cari nama sendiri, tapi giran ada kendala baru melibatkan ini, tapi giran happy dia sendiri. Coba nanti kita itu Bu. Nanti kita kejar pakai proposal aja nanti itu yang kurang-kurang. Nah, sekarang saya kasih masukan. Untuk rapat Musrembang ini kan kita udah ada kapan itu menemukan pendampingnya udah ketemu, udah fix. Nah, nanti rapat Musrembang di RW, nanti PKK minimal 2 atau 3 hadir ya. Iya, saya harapannya gitu Pak. Setiap ada rapat itu perwakilannya hadir. Iya, pokoknya ngomong sekuat-kuatnya di situ Bu. Ya. Itu apalagi kalau ada Pak RT 4 itu kan, sudah deh kita bisa kolaborasi. Jadi tektok Bu. Jadi kita nyambung ke dapur-dapurnya. Tapi dikit-dikitnya dia tadi tuh ini gua kulit gue mau mana tuh. Ini lo paling dulu tahu. Oke, tadi besok. Nah, terus nanti yang pertama PKK ya. PKK ikut rapat di Musrembang RW, kemudian nanti di kelurahan juga tolong hadir. Nanti kita enggak sama LMK. Ya nanti belum ada jadwal. Nah, sekarang kan dulu nih. Waktu pertama saya dapat RW. Ini anggaran Musrembang RW itu ada Pak, 700.000. Itu yang biasa saya belikan keripik, air, kopi, kadang ya. Sekarang demi Allah nggak ada. Jadi kurang lebih udah 7 tahun, nggak salah 8. Lombok dewek. Lah pokoknya kalau kita ngundang teman-teman RT kan secara tidak langsung kita ngundang, minimal air sama kopi itu harus ada. Tetap itu kita harus jalanin. Karena adalah untuk pembangunan wilayah. Nah, ini agar supaya Pak RT yang hadir di sini tahu aja. Jadi anggaran Musrembang Tahun baru kali ya. Anggaran Musrembang itu diberikan langsung kepada pendampingnya. Pendamping dari tingkat RW, kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota. Nah, beliau diberikan honor dulu dari 16 ya. Ya, sekarang kurang lebih 2.000 lah. Kemarin sempat saya ajukan ini karena kesulitan ijazahnya terbakar. Waduh, dongkrak kita sama sekel masih segala macam. Ya pada akhirnya udah kita atas izin Henki juga kita tarik si lambang itu. Makanya sebenarnya lambang itu dijadwalin ikut ke sini. Harus tahu bahwa ini memang notulen yang mau kita bahas itu benar-benar full untuk membangun wilayah RW 01, bukan untuk di luar wilayah. Ya termasuk ini tadi ada emosi tuh, speed trap itu. Karena 1083 itu sama itu nggak pernah ngajukan itu. Kita yang dobrak, tapi kenapa dipasang di sana? Ini juga sempat
Gak kok sama saya, teman saya RP3 aja ya udah. Pokoknya harapan saya Musrembang kali ini PKK harus hadir, coba kita bergerak lagi, kita dorong, biarin aja lah. Lurah itu memang benar, dia cari panggung sekarang, cari nama, cuman nggak mau keluar modal. Saya bisa bilang begitu, kenapa? Dia lagi-lagi telepon saya, pengen ada kegiatan, pengen dinaikin. Cuman dia ketika ada yang menghadap seseorang ya untuk membelikan bensin atau apa, sulit ya keluarnya. Nah di sini saya baru nebak. Mungkin teman-teman di sini yang biasa ketemu lurah yang bertahan. Tapi ya sudah, walau gimana pun juga itu adalah lurah kita. Mudah-mudahan pembangunan di wilayah kita ini semakin baik. Apapun yang kita rancang hari ini, gagas hari ini, menjadikan satu kegiatan yang positif yang ada di lingkungan RW 01. Terima kasih. Nah, oh ibu tuh banyak yang ini katanya. Iya kalau udah begini, kan bebannya di ibu makan sendiri. Itu sebetulnya bangku. Iya, Dulu bangku zaman RW. RW-nya Pak Mas Hadi almarhum. Iya, Itu satu RT 10 biji. Kita beli itu. 10 biji, 12 berarti 120. Gak tahu kemana rimbanya itu. Sudah sampai hampir 200 waktu itu. Lah iya. Pinjamnya nggak dikurangin kan? Udah itu mahal gampang semua Pak. Tenang aja. Ada proyek SKS Gembol, saya yang beli. Bangku pokoknya bisa diperbarui. Misalnya kalau ada Random. itu kopi itu kan begini deh. Banyak yang melengkung. Hidup nih. Apa-apa juga. Terus. Ya, Terus ini, Haji, masalah. Ini masalah keuangan kas RW. Saya minta tolong pada rekan-rekan RT yang ada di sini terus nanti tolong ada imbauannya ke rekan-rekan RT yang lain yang nggak hadir. Itu masalah wajar ya. Minta tolong jangan mau dewek, ya kan? Karena bukan apa-apa. Ya untung RW-nya RW ini kan nombok terus. Ya, alhamdulillah. Iya kan? Ya alhamdulillah rezekinya lancar ya. Ya cuma bobol-bobol Bang. Kalau begini caranya saya dari zaman Rusbandi, almarhum Rusbandi sampai saya ini ya cuma jalan di tempat. Karena masalah keuangan Pak Balius. Minta tolong jadi nanti nih kayak teman-teman RT yang belet ini tolong dibergetin lagi. Ya, kalau yang berpikir Pak. Iya. Bertiga tengah jalan. Ya makanya saya bilang juga menyuruh komunikasi antara RT dan RW. Jadi maka saya itu saya bilang tadi, yuk kita pendekatan antara komunikasi dan RW-nya. Jadi biar kita. Tapi begini Pak RT, bisa nggak maksudnya ini sekarang itu kan tadi kompak kan RT ya. Maksudnya sekarang pisahkan dulu nih Pak RW, pisahkan dulu kepengurusan RW. Maksudnya coba dari ininya sendiri, komunikasi RT-nya sendiri gitu loh. Coba Pak RT komunikasi dengan RT Tarya. Pernah gak? Pak RT Galip dengan maksudnya gini, iya itu paham. Maksudnya dimulai dulu dari Pak RT-nya gitu. Bisa gak? Nah, nanti kalau misalnya ada kode-kode tertentu, nah baru emang kalau perlu dilibatkan Pak RW sudah pasti dilibatkan. Maksud saya ada inisiatif dari RT-nya dulu. Ternyata Pak RW jadi sekarang gantian nih kita ngelihatnya RT-nya udah kompak. Jangan maksudnya ditarik-tarik terus nih Pak RW-nya sama stafnya. Gitu. Selama ini saya alhamdulillah LMK ini masih komunikasi nih. Mau itu RT 1 sampai dengan RT 12 masih komunikasi. Tapi yang saya dengar dari mereka pengennya kompak RT-nya, tapi dari inisiatif Pak RT-nya sendiri belum keluar. Coba sesekali ngedobrak tirani itu tuh, dobrak aja dulu. Sejauh mana sih informasinya kayak gitu? Sejauh mau feedbacknya kayak gitu tuh. Nah baru nanti kalau udah ada krunya kita masuk deh. Jadi jangan Pak RW terus yang di itu, ayo Pak RW gitu. Ya Pak RW. Nah. Itu karena ranahnya udah beda. Maksud saya gitu. Ini sih bukannya apa, cuma ngobrol aja sambil diskusi bareng.
Itu sih. Oke. Ini gini Mas Sigit, kalau menurut usulan saya, kalau memang dari antara RT bukan kecamatan, dari daerahnya ke Bida, kan kayaknya nggak pantas ya kalau kita sendiri yang itu. Sekarang mendingan yang lebih bagus Pak RW nanti ngumpulin, mengundang kita ini 12 RT, suruh kumpul. Nggak pernah datang. Kalau ada RT yang kita lihat ada beler itu, kita deketin. Ini mah terbuka aja Pak. Saya udah petakan. Yang nggak pernah datang itu 3, 4. Sekarang kan ikut-ikutan. 11. Nah itu ada 4. Nah, itu 9 labil nih, ketarik-tarik. Jadi ini saya memberanikan diri sama Pak RT akurat. Tapi memang itu kenyataan. Emang ini bukan hanya di RW 01, hampir di seluruh RW, RT-nya begitu semua. Hampir semua Pak. Setiap juga ada kegiatan khusus di RT aja, itu juga sama. Ya Bugono yang begini. Ini sekarang dapur kita sendiri aja, udah berapa puluh tahun kita mengalami kayak gitu ya. Nah ini kan ada kesempatan bicara kayak gini, kita coba untuk cari alternatif lain. Maksudnya nggak kita monoton dengan cara seperti itu. Ayolah Pak RW kumpulin kita. Itu udah beberapa kali terjadi seperti itu. Mau itu kegiatan apa kayak yang sifatnya mengumpulkan duit aja juga masih kayak gitu tuh. Akhirnya ditarik lagi. Kita terbuka aja lah malam hari ini, karena kita keluarga sendiri di sini. Itu yang terjadi. Contoh, dana sembako itu kita sepakat, tapi ada satu RT yang seperti itu. Jadi tetap aja begitu aja Bang. Nah coba kita cari alternatif lain, coba cara lain. Ada gak yang bisa memungkinkan, walaupun itu kecil, tapi memungkinkan untuk kita bisa ini. Nah itu, saya harapannya coba dari Pak RT sendiri, antara Pak RT dengan Pak RT sendiri komunikasinya. Mau itu bicara tentang ranjang, mau bicara itu tentang wilayah, monggo. Yang penting tuh nyambung, chemistry-nya nyambung, lama-lama nyambung dengan Pak RW. Karena sekarang itu ada gap antara RT ini dengan Pak RW. Itu yang nggak nyambung Pak. Mau sampai kapan pun nggak nyambung. Itu belum clear. Kita pemilihan lagi, itu lagi. Nanti itu dengan RT 3, nanti misalnya ada perbedaan lagi dengan RT 1 dengan Pak RW, ada gap lagi. Nah ini yang mau kita cairkan, cari cara lain yang supaya itu bisa ketemu gitu. Saya nggak lepas-lepas komunikasi Pak, baik itu japri atau ketemu di jalanan langsung atau saya sambang ke rumahnya sendiri. Itu beberapa kali udah saya lakukan. Tapi memang mindsetnya dia itu secara pribadi ada sekat, ada itu. Tambah lagi dorongan dari angin-angin luar ini yang nambahin lagi. Itu. Ini kegiatan kita malam hari ini aja 10.000 pasang mata tuh udah memperhatikan kita malam hari ini. Ada kegiatan nih Pak RW ngajak ini itu kok kita nggak diajak, ada aja begitu Pak. Nah itu akhirnya jadi lagi perbedaan di hatinya, di pikirannya lagi. Nah itu yang kita coba memang nggak mudah. Kita coba terus komunikasikan lah ya, mudah-mudahan pasti ada titik jenuhnya, pasti ada titiknya. Tapi entah kapan itu mungkin tambahan dari saya. Sedikit Bang Ibi, sedikit nambahin. Saya sih nggak banyak, Abah cuma mau melengkapi tadi saja bahwasanya selama saya hampir 2 periode ini pengurus RT 1 sampai 12 ini tali silaturahminya masih kurang atau minim. Saya bilang tadi, saya berharap Bapak RW bisa menjadi figur yang untuk kita semua akur ataupun kompak dalam membangun wilayah. Kalaupun di setiap pertemuan ada beberapa RT yang kurang mendukung ataupun kurang support untuk pengurus RW, saya berharap Pak RW selaku orang tua saya bisa mencari jalan keluarnya supaya
kita ini sebagai pengurus RT selalu mencontoh Bapak RW kita untuk memberikan nasihat ataupun saran-saran kita kepada RT, rekan-rekan RT ini supaya tidak ada miskomunikasi. Dan saya berharap juga kalaupun ada beberapa RT yang kurang antusias dalam setiap kegiatan yang diperakasai oleh pengurus RW, kalaupun tidak datang, misalkan ada beberapa RT yang totalitas loyalitasnya nggak usah diragukan lagi atau mendukung semua program ataupun masukan-masukan dari Bapak RW yang tidak mau ikut. Saya sih berharap kita yang normal untuk silaturahim ke pengurus-pengurus RT yang bahasanya membangkang lah. Jadi lebih baik itu kita yang normal yang mendatangi mereka supaya ya itu tadi saya bilang, yuk kita membangun wilayah kita supaya kompak, saling tukar ide, saling tukar pikiran, bagaimana caranya wilayah kita tidak tertinggal dengan wilayah RW yang lain. Itu saja Pak RW, kurang lebihnya mohon maaf. Cek satu. Ya, saya jawab dulu yang tadi Pak RT 1 sebelum ke pembangunan wilayah. Ini yang poin ke-7 ini di pos RW dalam rangka silaturahmi, dan insya Allah kita akan canangkan silaturahmi per 3 bulan ya untuk pengurus RW di kantor sekretariat RW. Nah, itu aja. Coba kita melalui statement seperti ini, juga kegiatan silaturahmi nanti kita akan lakukan setelah ini berfungsi dengan baik dan berasa efektif di kepengurusan kita, ya langsung aja kita akan coba nanti sampah ke masing-masing wilayahnya. Tapi sebelum kita melangkah ke wilayahnya, membawa jajaran RT atau dan dengan staf, kita akan coba mengundang seluruh RT dulu. Ajakannya cuma satu, silaturahmi untuk memperkuat ukhuwah aja. Nanti itu bikin undangannya Pak Somad deh. Jangan ada mimpi dia mau melangkah ke acara ke-7 pembangunan wilayah. Memang ini adalah sesuai dengan visi dan misi, dan ini adalah benar-benar program yang sudah dipikirkan lama, dan kita sudah juga mencoba termasuk di periode yang kelima kemarin, salah satunya pembangunan kantor sekretariat RW dengan modal 7.750.000. Tapi sampai tahun 2020 kemarin kita sempat membangun sampai menghabiskan anggaran 2.700.000 sekian lah. Saya udah lupa karena udah lama. Kemudian membangun loksem dari kas RW yang pada saat itu karena nggak ada hansip, karena ditiadakan, uang itu terkumpul Pak Jido. Karena banyak yang Mbak Seli bilang tadi, kurang efektifnya katib, kurang efektifnya hansip. Jadi bapak-bapak tadi Pak RT 10, Pak RT 8 menyampaikan kita, walaupun mata saya cuma 2, tapi kuping saya mungkin lebih dari 200. Di mana si Undan berada, di mana si Ipung berada, itu saya tahu sebenarnya. Karena monitoring jangankan di RW 1, di sekecamatan Tambora titik rawan saya tahu Pak. Mohon maaf. Karena repeater yang ada di rumah itu on air 24 jam. Saya jam 1, jam 2 itu
sebelum mengerjakan permintaan permohonan kepada Sang Kuasa Allah Subhanahu wa taala, insya Allah saya nongkrong di situ dulu untuk memonitoring satu kecamatan itu. Sebenarnya dikhususkan untuk RW 01, bahkan bapaknya Jaro waktu handphone hilang, dompet juga hilang, laporan 1:30 itu baru selesai sholat sebenarnya. Saya jawab Japrian, sementara saya di forum nggak jawab teh ya, di forum keluarga besar satu saya nggak jawab, karena itu bukan ranah umum, ranah kepengurusan. Harusnya Pak Ahmad sendiri, Bapak Jaro, Pak RT di WA, Pak Kantip di WA, saya di WA, jangan di grup. Nah, itu, nah kurang boleh tua, tapi pemikiran belum tentu tua. Nah, belum tentu tua, tapi kalau umur muda, pemikiran sudah tua, pasti itulah yang kira-kira bisa membawa kebaikan nanti di wilayah masing-masing. Baik, berangkat ke acara yang ke-7 itu ulasan aja. Pembangunan, ini salah satu misi yang sudah kita canangkan. Saya merencanakan tahun ini insya Allah membangun tempat ibadah di wilayah RT 01. Saya berarti karena keberadaan saya ada di lingkungan RT 1 ya, tidak. Dulu pertama ngejabat saya alhamdulillah pernah menggebrak membangun musola di RT 11 Pak Somadia, Nur Saadah. Kemudian di tahun 2018 Nurul Falah, Bapak bisa lihat sekarang udah sejauh mana tempat ibadahnya. Alhamdulillah semua sukses. Kali ini karena wilayah di RT 1 itu ribut dengan bahasa satu, tanah pertamanan. Sebenarnya kita udah menanyakan kepada pihak BPN bahwa pihak pertamanan itu cuma ada 4 meter di situ. Sementara yang 4 meter ini biar warga sendiri kita tahu nih yang ada di sini. 4 meter itu diminta, termasuk Pak Guru, pamannya Bang Sigit, pamannya LMK di situ tahu. Diminta pada tahun 2000, bukan enggak 2000-an sih, 90-an sekian. Iya, 2006, 2004. Taman di 98. Ya, kira-kira begitu. Itu diminta, Pak. Jadi tanah warga itu diminta sama pihak pertamanan 4 meter. Itu yang dekat sisi jalan Lakuminten itu? Bukan, belakang. Awalnya kan depan doang tuh, Pak. Awalnya depan doang dari pohon jambu persis di depan rumah saya itu milik pertamanan. Nah, sementara karena pengen ada pertamanan yang lebih luas dari pihak pertamanan, meminta kepada warga 4 meter mundur. Nah, warga menyetujui 4 meter mundur tanpa dimintakan kerohiman. Dan situ saya makanya lagi ngulik pamannya Sigit, Pak Guru itu untuk mengeluarkan berkas Bapak. Nanti akan saya bawa ini ke ranah agraria supaya tanah di situ yang di depan, tapi yang di atas mutlaknya, mohon maaf bukan angkut-angkutin, yang di atas tetap mirip tata air, itu mutlak. Yang itu bisa dibikin syarat sertifikat dan saya sudah ngurus saat ini. Dan insya Allah dengan uang 20 jutaan itu selesai semuanya. Ya, enggak, SHGB aja dulu. Nanti menyusul ke sananya, apa bisa apa enggak. Nah itu tambahan aja lah ya. 16, libatkan RW 10 di Jembatan Besi dan satu pun tidak ada yang respon. Maka pada saat itu saya sebagai pemangku amanah menggerakkan semua potensi, menggerakkan semua tenaga dan pikiran, menanggalkan rasa malu, mengedepankan optimisme supaya di RW 1 tidak ada lagi kebakaran. Bagaimana caranya? Bekerja sama dengan Lurah dan Kasudin Damkar yang pada saat itu alhamdulillah teman berangkat haji satu hotel, makan bareng, tawaf bareng, sa'i bareng. Alhamdulillah disetujui sehingga posko damkar terjadi di situ. Dan saat ini Bang Igit, jujur yang belum saya bisa jembatani adalah kepemilikan. Dan saya berharap nanti ketika sudah baik ini silaturahmi antara 12 RT ini, meminta kepada warga RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua musola dan masjid untuk menandatangani bahwa masyarakat RW 01 menghibahkan
sebidang tanah yang ukurannya sebesar itu diberikan kepada damkar untuk dijadikan fasilitas umum supaya dia bisa membangun dengan uang dari pemerintah, Pak, maksudnya. Saya babak belur jujur, kemarin waktu bangun rumah itu renovasi karena kita ngajuin 2 armada, sekarang 2 armada, Pak. Dulu kan 1, sekarang 2 armada. Nah, kalau dia mau minta 3 armada, kemudian warga masyarakat minta 3 armada, kalau harus bangun renovasi lagi kita harus minta ke warga kita babak belur. Maka saya sederhananya, bagaimana kalau saya ajukan begini aja, Pak, nanti Bapak urus sendiri. Jadi kami yang bertanda tangan di sini nanti perjanjiannya seperti itu. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, warga RW 01, LRT, RW, LMK, FKDN, bla 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 bla, menyatakan memberikan bla 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 bla, itu untuk hibah kepada damkar tersebut supaya efektif ketika nanti mereka ada pembangunan untuk memperbesar posko damkar itu tambahan. Nah, berangkat ke poin 7 tadi. Nah, saya merencanakan akan bukan membangun sebenarnya sih, karena alhamdulillah nih Pak RT 1 ini, mohon maaf bukan berarti saya ngalamin, bagus alhamdulillah. Dulu waktu kita ngejabat RW mau sholat asar, sholat maghrib ya agak ribet. Sekarang malah saya agak kurang ke musola karena punya musola sendiri, demen di dalam, jarang-jarang ke musola. Menjabat sebagai ketua DKM di situ, tempat ibadah itu bersih, lalu kemudian imam-imamnya tertata baik, bacaannya juga lumayan. Saya walaupun kurang dalam ilmu Al-Quran, tapi insya Allah saya memahami idfa, idhar, idgom, ma'al-gunah, bila-gunah, bacaannya itu bagus. Dan harapan saya, karena semakin marak dan semakin ramainya ini jemaah, kapasitas daripada musola itu overload, Pak, apabila ada acara. Luar biasa, Jumat ada manakib, malam Jumat ada tahlil, malam Selasa ada pengajian rutin. Ini luar biasa. Dulu nggak ada sama sekali, benar Pak RT ya? Karena beliau juga dulu engklek-engklek kan sama pengurus RT. Nah, kali ini saya akan menggebrak merenovasi musola Al-Hikmah dengan anggaran, bahkan saat ini kami, mana ada foto data? Kotak amal. Ya, bahkan kami sudah berbuat untuk masyarakat RT 01 khususnya. Nanti kalau memang Pak RT yang lain mau juga ikut, kita akan buatkan, Pak. Itu untuk pembangunan musola Al-Hikmah. Karena lagi-lagi saya harus sampaikan, saat ini punya kita, nanti juga punya kita. Ini baru tadi diserahkan Bang Ugi apa kita dia. Kita bikin berapa? 80 kotak amal. Jadi gini Bu, Pak, mohon maaf. Itu rencana memang pas pengajian, habis pengajian kita ngobrol-ngobrol ringan, ada salah satu tokoh masyarakat mengemukakan itu. Di situ isiannya tabungan akhirat. Cuman pas dilihat dari bahasa agak kurang spesifik, kurang agak janggal lah ya. Karena ada di masyarakat itu sendiri kita sudah berikan sosialisasi. Nah, sosialisasi ini penting supaya mereka kotak amal itu, mana dia fotonya lama bener loh. Oke, mana lagi? Saya sih belum lihat handphone tadi dari tadi. Kotak amal ini, jadi umpama emaknya Daro habis dari pasar, emaknya Seli habis dari pasar, emaknya Bu RW habis dari pasar, emaknya Pak RT, istrinya Pak RT, istrinya Lahmudin atau Lampung, istrinya Ugi dari pasar. Pokoknya semua warga RW 1 pulang dari pasar, sisa duit 500, 200, 300, 700 masuk ke kotak amal itu. Seminggu sekali diambil. Ada tim humas yang sudah kita bentuk kayak gini Pak. Karena kas musola pada saat itu lebih 1,5 juta ya Pak. 2 jutaan tuh. Ketuanya yang tahu, saya nggak tahu. Nah, kita bikinkan kotak amal ini. Ini semata-mata supaya tidak terlalu berat di warga. Nanti ketika ini sudah lumayan bagus hasilnya, baru kita ke berat. Sebenarnya ini tuh berawal dari rencana-rencana kecil, tapi Allah kasih
peluang yang bagus. Dengan uang recehan mungkin kita bisa kumpulkan dan kita bisa renovasi musola yang ada di RT 01 RW 01. Itu harapan kami. Dan mudah yang lain nanti bisa juga disosialisasikan, nanti tidak dicetak RT harus, itu urusan pribadi dah kalau mau bantu mah. Tapi untuk melibatkan masyarakat, pembangunan tempat ibadah, mudah-mudahan ini bisa berjalan baik. Mungkin itu kali untuk pembangunan sarana ibadah yang di pertengahan, karena kata kita renov di pertengahan 2023. Nah yang kedua saya masih megang uang Rp1.800.000, udah berjamur, kayaknya sih udah 9 bulan ya. Gapura Pak, gapura itu kurang efektif karena ada coran besi. Ya itu kita mau kita pangkas, kita renovasi bagaimana? Nanti berbarengan aja supaya nanti pasirnya itu numpuk, kita bareng gambling. Dapat anggaran dari gapura kita subsidi ke musola, dapat dari musola kita subsidi ke sana. Karena ini kalau sudah saya lihat gapura nggak terlalu besar anggarannya gitu ya. Mungkin yang penting kita jangan memusnahkan warisan para penerus terdahulu. Kita harus rawat baik, cuman kita refungsikan sebagaimana mestinya dan supaya efektif dan lebih efektif ke depannya. Mungkin itu kali kayaknya tahapan-tahapan yang perlu kita sampaikan saat ini dengan penuh harapan dan doa. Mudah-mudahan kita semua dari mulai hari ini kita niatkan untuk pembangunan ibadah, dan mudah-mudahan semua pengurus dan jajaran tanpa saya sebutkan instansi-instansinya, kita mendapatkan jalan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya pembangunan yang ada di lingkungan kita ini semakin maju dan semakin bermanfaat di wilayahnya masing-masing. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 tahun ke depan itu adalah program kita semua, RT, RW, LMK, KDM, kader, PKK, Kantipmas, dan lainnya. Itu yang akan kita jalankan. Nah, dalam 5 bulan kemarin kita identifikasikan itu ada beberapa masukan, ada beberapa usulan yang dari masyarakat itu yang belum masuk dalam programnya Pak RW. Nah, makanya malam hari ini kita akan sampaikan itu, kita akan bedah. Dan ada juga program yang itu yang harus di skala prioritaskan. Contohnya itu adalah kaderisasi Qatar dan paguyuban ambulan. Itu sangat-sangat kritikal. Itu yang harus kita selesaikan. Karena yang lainnya sih alhamdulillah ya udah berjalan lah ya. Tinggal nanti kita kolaborasi dengan pengurus RT. Pengurus RT juga punya program. Nah, maksudnya karena nunggu acara kumpul ini yang sulit nih, maka yang memandikan jenazah yang perempuan itu yang tadi saya bahas. Nanti coba kita adakan kaderisasi yang memandikan jenazah perempuan. Untuk gurunya insya Allah kita udah siap. Jadi itu mungkin kali yang terakhir, dan mohon nanti ketika surat itu dilayangkan silakan bapak-bapak bantu turun ke wilayah yang kira-kira mengerti dengan tata cara membandingkan jenazah seperti apa. Tapi nanti akan dapat bimbingan dari sana. Kalau sudah selesai ada 2 atau 3 itu tidak jadi masalah. Nanti akan kita berikan sertifikasi atau surat tugas untuk memandikan jenazah perempuan. Kalau laki-laki ada 3, Tardi, Alif, sama Edi. Udah cukuplah. Nah, kalau perempuan kita harus susulin ke Angke, ribet nih. Kalau ada di wilayah, mudah-mudahan bisa. Nah, itu mungkin kali Pak LMK yang paling terakhir, karena memang tadi saya lupa banget untuk si Oleh yang ngingetin tuh nama Bang Ogi. Warga mana Pak? Edi Panata, Surnata. Si Tardi, benar saya Pak Tardi agak kurang sih, kurang pas di hati karena pakaiannya beda. Tapi ya mudah-mudahan aja sesuai.
dengan hukum-hukumnya orang meninggal. Ya sudah, mungkin itu kan Pak, minta dibantu aja. Baik, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, cukup ya, Pak? Ya, karena waktu sudah larut malam, maka insya Allah mudah-mudahan apa yang kita musyawarahkan pada malam hari ini, program kerja pengurus RW 001, mudah-mudahan pulang dari sini kita bisa merealisasikannya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan juga mudah-mudahan kita diberikan rezeki buat mendukung program yang kita canangkan di RW 1 yang apa nih? Yang dikuatkan di apa ini namanya? MD Resort Mandalawangi. Begitu kita tutup acara pada malam hari ini dengan doa kepada Bapak Ketua RT 01 Bapak Udin bin Ani. Saya mohon untuk kesediaannya membacakan doa penutup. Silakan Pak. Baiklah para bapak-bapak, acara demi acara telah usai. Mudah-mudahan niat dan langkah kita untuk membangun wilayah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita berdoa agar kita diberikan kesehatan, panjang umur yang barokah, rezeki yang halal, dan mudah-mudahan kita diselamatkan dalam dunia dan akhirat. Maka itu kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an syahadati rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamdan majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lizamiil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqa tibaril batina warzuqna tinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawil alaina bisyakaratil maut wa najatan wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wal jannatal abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saya sebagai pembawa acara izinkan sebentar mau pantun, boleh ya? Nggak boleh. Pantunnya begini Pak nih. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Itu kata Bang Api, waspadalah, waspadalah. Rembulan malam terlihat cerah, sampan
tersesat kehilangan arah. Tetap semangat, jangan menyerah. Kerjakan tugas dengan gairah. Satu lagi, Pak. Ibu Dina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Acara malam hari ini kita telah selesai. Saatnya saya undur diri. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penguatan program kerja dari pengurus RW 01 Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, baru saja kita sama-sama mendengarkan pemaparan maupun gagasan-gagasan ataupun ide-ide dari pengurus kewilayahan yang terdiri dari pengurus RT, Karang Taruna, PKK, Dawis, serta stakeholder yang ada dari DM Resort Mandalawangi, Pandeglang, Banten. Channel TV Pewarta Tambora melaporkannya. Demikianlah rangkaian acara demi acara baru saja usai dilaksanakan, dan keesokan harinya mereka akan kembali lagi ke ibu kota Jakarta. Dari Mandalawangi, Pandeglang, Banten, Provinsi Jawa Barat, Channel TV Pewarta Tambora melaporkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.